Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahman dan rahimnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih berada pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan kepada kita, kita mampu pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun. Pengabdian kita tidak lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah berada pada ujung akhir dari Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan mengucapkan salam perpisahan kepada kita. Tentunya kita sangat berharap ketika Ramadan ini berlalu, kita pun dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bagaimana mempersiapkan diri, untuk bagaimana kita mengakhiri dari Ramadan ini dengan Ramadan yang baik, yang mana Ramadan ini ketika sudah berlalu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketika Ramadan ini berlalu kita pun masih dalam bergelimang dosa, masih dosa-dosa yang melekat dalam diri kita, sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka patut kita syukuri kita masih diberikan untuk dapat mengakhiri daripada Ramadan ini. Kita diberikan kesempatan untuk bagaimana kita mengakhiri Ramadan nanti dengan Ramadan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, beliau pun menyuruh para sahabatnya untuk segera mendekati daripada mimbar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang pertama, Rasul pun mengucapkan amin. Begitu naik ke tangga yang kedua, Rasul pun mengucapkan amin. Begitu ke pada tangga yang ketiga pun Rasulullah mengucapkan amin. Ketika beliau pun turun dari mimbar, para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tak mendengar apa yang tidak pernah kami dengar selama ini. Kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasul pun mengatakan, "Sungguhnya malaikat Jibril tadi berdoa dan aku pun mengaminkan daripada doa malaikat Jibril." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bagaimana malaikat Jibril, orang makhluk Allah yang paling terdekat dengan Allah, yang ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara dari malaikat Jibril. Bagaimana kedekatan malaikat Jibril dengan Allah Subhanahu wa taala?
Dan yang mengaminkan adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana doa yang tidak terijabah, bagaimana doa yang tidak mustajab. Orang yang mendoakan, orang yang mengaminkan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki daripada tangga pertama, maka malaikat Jibril pun berdoa. Apa doa daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang apabila disebut daripada namamu, mereka tidak mengucapkan selawat kepadamu. Inilah orang yang celaka. Yang pertama, di tangga yang pertama, malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang apabila disebut nama Muhammad, sebut dengan nama Nabi Muhammad, lantas mereka tidak mengucapkan selawat kepadanya. Mari kita ucapkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang celaka, orang yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselawat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan puasa. Akan tetapi Allah tidak mengikutinya, Allah tidak melaksanakannya. Tetapi ketika Allah memerintahkan selawat pada hambanya, maka Allah pun mengikuti, Allah pun berselawat kepada Nabi. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk itu mari ketika sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa berselawat kepada beliau. Yang kedua, ketika di tangga kedua, malaikat Jibril pun berdoa kepada Allah, celakalah atas orang-orang yang ketika mendapati daripada Ramadan, dia masuk Ramadan, dia mendapati Ramadan, akan tetapi Ramadan itu ketika telah berlalu, dia pun tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang celaka. Maka Nabi pun mengatakan amin. Ketika kita mendapatkan Ramadan ini, kita biarkan saja berlalu Ramadan ini tanpa kita mengisi dengan ibadah-ibadah, lebih-lebih yang khusus di ujung-ujung Ramadan ini, kita biarkan dia berlalu meninggalkan kita tanpa ada amalan yang membekas, maka inilah orang-orang yang celaka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mari di sisa-sisa Ramadan ini, di ujung-ujung Ramadan ini, mari kita giatkan lagi untuk dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan malam-malam kita di akhir-akhir Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan ini, ketika Ramadan ini berlalu, kita pun sudah terbebas daripada dosa, karena dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di tangga terakhir, ketika malaikat Jibril pun berdoa, celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang telah tua, atau salah satu di antara keduanya, akan tetapi itu
tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Keduanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak baktinya pada keduanya. Rasul pun mengatakan amin. Mari kita yang masih punya orang tua, kita senantiasa berbakti kepada keduanya, lebih-lebih ketika dia sudah tua, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, yang ketika berjumpa dengan dia akan tetapi keduanya tidak menyebabkan kita akan masuk surga. Hendaknya kita berbakti kepada keduanya. Bukankah kita tahu bagaimana surga dan nerakanya ada pada orang tua? Surga neraka ada pada kedua orang tua. Mengapa tidak? Ridallah fi ridal walidain, sakhtallah fi sakhtal walidain. Ridhonya Allah, murkanya Allah ada pada kedua orang tua. Jadi surganya Allah, nerakanya Allah, tergantung daripada kedua orang tua. Jika kita berbakti kepada keduanya, maka surga ada padanya. Akan tetapi jika kita tidak berbakti kepada keduanya, maka tunggulah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengannya, ketika kita diberikan kesempatan bersama dengannya sebelum keduanya meninggalkan kita, mari kita rangkul mereka, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Mungkin ada silap yang kita buat kepada keduanya, mungkin ada kesalahan yang kita buat kepada keduanya, maka mari kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita, sehingga ampunan Allah pun terbuka lebar untuk kita, asbab dari bakti kita kepada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.